Halo Mas, Halo Mas, ya sebelumnya namanya siapa Mas? nama saya Rangga Muhammad Rizky. Oh, nama Rangga Muhammad Rizky. Iya, Tadi dipanggilnya Mas? Rangga. Mas Rangga, ya. Sebelumnya salam kenal Mas, nama saya Untung Septiawan. Nah Mas bisa manggil saya Untung gitu. Nah gimana Mas Rangga kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau boleh tahu tinggal di mana Mas? Saya tinggal di Bambu Apus Di Bambu Apus, di mana itu ya? di apa? Daerah mana itu? Daerah dekat Taman Mini. Dekat Taman Mini. Iya. Taman Mini berarti Jakarta Timur ya? Iya, Oke. Nah, Mas Rangga kesibukannya apa nih kira-kira sekarang? Saya sekolah. Oh, sekolah. Iya. Kelas berapa, Mas? Kelas 2 Kelas 2. Berarti kelas 2 SMP apa? dan kelas 2 SMK. SMK. Oh, kelas 2. Berarti kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Berarti sekarang lagi magang tuh ya? Lagi PPL lagi magang apa gimana? Lagi pengen magang nanti. Oh, pengen magang ya. Iya. Bulan apa kira-kira? Bulan depan. Bulan depan. Januari. Bulan depan berarti saat tahun depan lah. Oh, iya, berarti. Kalau bulan depan kan masih Desember ya Oh, Mas iya. ya. Oke. Ya Mas Rangga, kalau boleh tahu kira-kira datang ke sini ada perlu apa Mas Rangga? Saya ingin ngobrol-ngobrol aja, pengen cerita. Jadi waktu itu saya berenang sama teman saya. Nah, saya nggak tahu tuh kalau di situ airnya dalam. Jadi kata teman saya cetek. Nah, saya langsung nyebur lah ke situ. Nah, pas saya coba nyebur, saya kaget. Itu ternyata dalam. Saya langsung tenggelam kan di situ. Nah, di situ saya panik. Saya nggak bisa berenang. Kata teman saya pendek cetek. Ternyata dalam. Nah, pas saya udah tenggelam di situ, saya panik tuh. Saya minta tolong kan. Untung ada teman saya yang bisa berenang. Nah, gimana cara ngilangin trauma dari berenang itu ya? Oh, jadi Mas Rangga itu punya masalah. Mas Rangga itu pernah berenang tapi tenggelam. Iya. Dan itu menyebabkan trauma sampai sekarang nih. Gitu. Iya, benar. Oke Mas Rangga, sebelumnya Mas Rangga udah pernah konseling seperti ini belum? Belum. Oke, belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Ya, jadi gini Mas Rangga, yang namanya sesi konseling ini, di sesi konseling ini Mas Rangga punya masalah, silahkan ceritakan aja, tolong terbuka apa masalahnya, apa yang terjadi atau apapun. Dan Mas Rangga tenang aja, jangan takut. Semua yang Mas Rangga ceritakan di sini bakal saya jaga rahasianya. Ya, Mas Rangga ya. Oke, kita lanjut. Jadi Mas Rangga punya permasalahan, Mas Rangga pernah tenggelam, tapi dari kejadian itu Mas Rangga jadi punya trauma. Benar. Jadinya trauma. Kalau boleh tahu itu kejadiannya sudah berapa lama Mas? Sudah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Berarti belum lama banget ini ya? Belum. Sebentar ya, 2 bulan yang lalu ya. Masih. Nah, kalau boleh tahu, kalau dari kejadian tenggelam itu yang Mas Rangga rasakan sampai sekarang apa? Jadi saya trauma sama air, sama berenang gitu. Trauma sama berenang itu? Iya. Kalau ngeliat kolam berenang takut gitu? Iya, takut tenggelam. Kalau lihat kolam berenang takut tenggelam Iya. gitu. Jadi berarti sekarang udah nggak pengen lagi tuh berenang apa gimana? Pengen, cuman ada rasa traumanya itu karena kejadian tenggelam itu. Oh gitu, Iya. oke. Jadi Mas Rangga itu di satu sisi takut, tapi di satu sisi pengen masih berenang lagi nih gitu. Iya. Oke, nah kalau boleh tahu tuh berenang sama teman-teman ya? Iya. Teman sekolah? Teman-teman main. Teman-teman main? Oh oke. Ya jadi yang namanya trauma Mas, trauma itu ada kan kejadian buruk yang dialami seseorang. Nah tentunya trauma itu bakal selalu teringat nih dimanapun kapanpun kita berada gitu, tergantung situasi dan kondisi. Nah tapi kalau dari permasalahannya Mas Rangga terkait tenggelam itu, tapi Mas Rangga masih pengen berenang lagi ya. Kalau menurut sekarang saya tanya Mas Rangga dulu deh, Mas Rangga kan takut nih tapi masih pengen, kira-kira apa yang bisa Mas Rangga lakukan? Saya pengen mencoba lagi sih. Pengen mencoba lagi. Iya. Terus ada lagi gak? Saya ingin mencoba lagi bagaimana caranya biasanya tuh kayak teman-teman saya bisa berenang gitu. Berarti berlatih. Iya. Lalu ada lagi?
Udah sih. Oke, ya jadi sebenarnya Mas Rangga itu udah tahu Mas Rangga solusi apa untuk masalah Mas Rangga ini. Tadi yang pertama Mas Rangga bilang Mas Rangga pengen mencoba lagi, ya kan? Nah ini benar, pengen mencoba lagi. Yang kedua tadi pengen berlatih, Iya. pengen berlatih berenang ya, karena Mas Rangga nggak bisa berenang. Iya. Nah ini tepat banget Mas Rangga. Jadi sebenarnya Mas Rangga itu udah tahu nih apa cara penyelesaian dari permasalahan Mas Rangga sendiri. Nah, lalu yang Mas Rangga cari dari saya itu apa kira-kira? Apakah pengen hanya ngobrol doang apa mau mencari solusi tambahan? Saya ingin mencari solusi bagaimana caranya biar saya itu nggak takut lagi gitu saat berenang. Oke, jadi gini Mas Rangga, kalau pandangan saya biar nggak takut lagi saat berenang, yang pertama yang penting pikiran kita positif gitu, lawan rasa takut yang ada di pikiran kita. Nah pikiran kita takut, perasaan kita pun jadi takut gitu. Jadi yang pertama lawan pikiran takut, ganti pikiran negatif itu jadi pikiran yang positif. Itu yang pertama Mas Rangga. Yang kedua benar kata Mas Rangga, mencoba lagi gitu. Meskipun Mas Rangga udah pernah tenggelam bukan berarti Mas Rangga harus selesai di situ. Apalagi Mas Rangga tadi kan bilang pengen terus berenang gitu kan sama teman-teman, karena berenang itu menyenangkan, enak gitu kan. Iya. Nah iya benar kata Mas Rangga, mencoba lagi. Yang ketiga berlatih tadi udah benar, berlatih berarti nanti Mas Rangga mungkin bisa pakai pelatih, bayar pelatih biar bisa mengajarkan Mas Rangga berenang, itu malah lebih bagus kayak gitu. Nah, itu Mas Rangga dibohongin atau bagaimana sih sebenarnya? Kok bisa Kayaknya sih nggak bisa berenang tapi kok tenggelam gitu? kayaknya sih dibohongin. Dibohongin gitu. Ya, soal teman saya bilang katanya cetek. Oh. Kalau bilang agak tinggi kan. Saya kan ibaratnya Pendek. lah. Nah, dia bilang ada cetek nih. Cuma sedada doang gitu kan. Pas saya coba, tau-taunya dalam. Itu hampir 2 meter lah. Set, hampir 2 meter. Iya. Mas Rangga tingginya berapa? Saya 156 apa 157. Oh jauh, pantes. Ya pantes aja tenggelam gitu. Ternyata tinggi kolam renang 2 meter, tinggi Mas Rangga 156. Nah temannya Mas Rangga tingginya berapa tuh kira-kira? 100 berapa ya? 70 ada? Mungkin kayaknya. Mungkin. Tapi karena dia bisa berenang, dia bisa ngambang gitu ya. Iya. Tapi kalau Mas Rangga bisa berenang, makanya Mas Rangga tenggelam. Iya, betul. Nah, jadi namanya ya pokoknya gini Mas Rangga, yang namanya trauma itu emang nggak bisa kita hindari. Setiap saat itu kadang kalau kita ketemu di situasi yang sama, rasa takut itu akan muncul. Seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama yang pasti hilangkan pikiran-pikiran negatif itu, ganti dengan pikiran positif. Caranya bagaimana? Bilang saya bisa berenang, saya tidak takut, saya akan mencoba gitu. Kedua, tadi benar kata Mas Rangga, mencoba terus. Dan yang ketiga, berlatih. Berarti Mas Rangga harus punya pelatih biar Mas Rangga bisa berenang lagi gitu Mas Rangga. Nah setelah dari sini, apakah Mas Rangga nanti pengen mencoba lagi untuk berenang atau bagaimana? Saya ingin coba lagi sih. Berarti ntar Mas Rangga kalau itu bakal nyoba lagi ya buat berenang gitu ya? Iya, mencoba mengalahkan rasa takut lah. Ya, yang terpenting tadi kan Mas Rangga sudah memberi solusi buat diri sendiri, ditambah saya juga memberi pandangan. Nah, semoga dari pandangan Mas Rangga dan pandangan saya itu bisa menjadi solusi nih buat Mas Rangga. Jadi jangan pernah takut lagi nih. Kita sebagai manusia harus bisa melawan rasa takut kita. Itu intinya Mas Rangga gitu. Ada lagi mungkin Mas Rangga? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu sudah cukup sesi konseling pada hari ini? Cukup. Cukup. Berarti apa yang bisa disimpulkan Mas Rangga? Intinya jangan takut. Karena kalau kita takut pasti itu akan menyebabkan nggak percaya diri gitu. Jadi apa namanya, terus mencoba lagi dan berlatih. Iya. Oke. Ya saya rasa
itu Mas Rangga juga sudah paham. Itu hasil sesi konseling pada hari ini. Semoga kejadian buruk ini tidak terulang lagi. Amin. Ya, semoga dari sini bisa membawa kebermanfaatan untuk Mas Rangga. Dari sini, dari kasus ini, dari kejadian ini, semoga menjadi pelajaran aja sih tentunya buat Mas Rangga dan mungkin buat saya juga nih, gitu kan, bahwa kita tuh harus hati-hati gitu. Jangan mencoba sesuatu yang belum pernah kita cobain gitu, atau jangan ikut-ikutan teman lah, bahasanya kayak gitu ya. Iya, iya. Ya mungkin sesi ini saya akhiri dan saya rasa sesi konseling ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sebelumnya terima kasih Mas Rangga. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.